Oke, setelah kita membahas direct sum, kemudian kita akan bahas fact operator. Nah, ini lebih straightforward lagi menurut saya, yaitu kayak gini ya. Fact operator transform metrik menjadi suatu vektor. Jadi jika ada metrik A yang ukurannya M kali N, maka kita akan mengubahnya menjadi M kali N kali 1, kayak flatten gitu kalau di dalam deep learning ya. Nah, jadi seperti ini, misalkan metrik A-nya 205813, ada berapa? 2 baris dan 3 kolom. Ketika kita kasih fact ya, fact dari A, maka dia kayak flatten aja. Jadi kayak misalkan 280153, itu ke bawah semua. Jadi jumlah kolomnya akan selalu 1 dan jumlah barisnya adalah M kali N-nya, kayak gitu kan, karena di flatten ke bawah gitu. Ya, mungkin kayak gitu aja ya, tapi ya kita lihat dulu ada beberapa teorem sih. Jadi A dan B adalah dua vektor ya, di mana A besar dan B besar adalah dua metrik dengan size yang sama, maka vektor dari A itu sama dengan vektor dari transpose A, ya kan? Karena kan nanti misalkan ini ya, kita lihat contohnya. Ini ada vektor A dan vektor A transpose. Ini vektor A, kemudian vektor A transposnya ini. Ya, jadi tinggal dibalik aja ya. Ya berarti vektor fact dari A transpose dan juga fact dari A yaitu tetap ini aja 1 2 3 gitu kan. Jadi ketika dilakukan fact nanti dia otomatis jadi kolom gitu ya. Jadi satu kolom. Jadi yang tadinya udah ditranspose yang awalnya satu kolom menjadi satu baris, ini setelah di fact itu kayak ditranspose lagi jadi satu kolom. Nah, jadi vektor A aksen atau A transpose itu sama dengan A itu sendiri. Itu teorema yang pertama. Teorema yang kedua, vektor dari A B aksen sama dengan B. Nah, ini ada Kronecker product lagi terhadap A. Jadi kalian bisa mengalihkan vektor A dikalikan dengan vektor B transpose ya, kemudian di-fact-kan. Nah, di-fact-kan itu berarti dijadikan satu tadi ya, satu kolom vektor. Itu sama aja dengan kalian melakukan Kronecker product dari B dengan A. Nah, ini lebih enak yang mana? Apakah kalian lebih nyaman melakukan Kronecker product atau mengalihkan mengalihkan vektor biasa kemudian di flattening kayak di vektorisasi kayak gitu jadi satu kolom, vektor satu kolom kayak gitu. Ya, ini pilihan kalian ya. Kemudian yang terakhir, vektor alfa A tambah beta B itu sama dengan alfanya keluar, karena skalar itu sebenarnya tidak terpengaruh ya sama operasi-operasi metrik atau vektor itu. Kemudian alfa kali vektor A ditambahkan dengan beta vektor B, di mana ada alfa dan betanya dari skalar gitu. Jadi yang diflattenkan atau divektorkan itu hanya si metriknya tadi ya, A dan B itu. Alfanya mah terserah, dia keluar-keluar aja juga nggak masalah gitu. Mau dikalikan dulu boleh, atau dikalikannya nanti setelah dilakukan vektorisasi tadi boleh juga. Ini contoh ya, masing-masing teorem tadi ada yang B. Pembuktiannya bahwa kita bisa mengalihkan vektornya terlebih dahulu A dan B transpose. Hasilnya ini 3468. Kemudian di vektorisasi di fact ya. Ini hasilnya 3648 kan, karena dijadikan satu kolom. Atau kalian melakukan Kronecker product B, Kronecker product A. Nah, hasilnya juga sama 3648, terbukti jadi teorema yang 9B. Nah, ini 9C juga ada pembuktiannya di sini. Ya, itu hanya pembuktian saja. Mungkin cukup straightforward untuk fact operator dan juga direct sum yang kemarin. Nanti kita akan membahas mengenai ini masih ada lagi ya. Nah, satu lagi deh. Ada teorema yang 10, yaitu jika kita punya A dan B adalah suatu metrik M kali N, maka trace dari A transpose dan B itu sama dengan vektor A terus ditranspose kemudian vektor dari B kayak gitu. Jadi kalian bisa perkalian metrik dulu kemudian dihitung trace-nya atau kalian ini vektor A, jadi A-nya, metrik A-nya di fact dulu kemudian ditranspose kemudian dikalikan dengan fact dari B kayak gitu. Ada teorema 11 dan 12 mungkin saya cepat aja ya. Jadi fact dari ABC itu C transpose kemudian Kronecker product A kemudian dikalikan dengan fact dari B. Yang teorema 12 trace dari A B C D itu fact dari A transpose dikalikan dengan D transpose Kronecker product B kemudian dikalikan dengan fact C. Jadi sebenarnya sih melakukan ini ya, ini bukan mempersingkat, menurut saya malah memperlama, mendingan atau tergantung ya, kalau kalian perkalian metriknya makin susah ya bisa aja pakai yang ini gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan lebih straightforward, A kali B, A B kali C, A B C kali D itu ya. Kemudian dicari trace-nya. Ya, tergantung kalian lebih nyaman yang sisi kanan atau sisi kiri ya untuk masing-masing teorema ini. Oke, mungkin cukup sekian, nanti kita lanjutkan videonya dengan Hadamard product.